Lanjutan dari bab 1, variasi karena pembudidayaan. Pada akhirnya, hibrida atau bastar-bastar dari semua keturunan merpati piaraan adalah sepenuhnya subur. Saya dapat menyatakan ini berdasarkan pengamatan saya sendiri, yang sengaja dilakukan terhadap keturunan yang paling berbeda. Sekarang ini sulit, mungkin juga mustahil, untuk mengetengahkan satu kasus keturunan hibrida dari dua spesies hewan yang berbeda yang benar-benar subur. Beberapa penulis percaya bahwa pemeliharaan lama yang terus-menerus akan menghilangkan kecenderungan kuat pada sterilitas. Dari sejarah anjing, saya pikir ada beberapa kemungkinan dalam hipotesis ini. Jika diterapkan pada spesies yang terkait erat satu sama lain, meskipun ini tidak didukung oleh percobaan tunggal. Tapi untuk memperluas hipotesis, jauh perkiraan bahwa spesies itu yang asalnya berbeda seperti merpati pos, merpati jungkir balik, merpati dada gembung, dan merpati ekor kipas sekarang ini harus menghasilkan keturunan yang amat subur. Menurut saya sangat terburu-buru. Dari beberapa alasan ini, yaitu alasan tidak mungkinnya manusia zaman dulu membuat 7 atau 8 spesies merpati yang diperkirakan bisa berkembang biak dengan bebas di dalam pemeliharaan. Alasan spesies-spesies yang diperkirakan ini hampir tidak dikenal dalam keadaan liar dan tidak menjadi liar dimanapun. Alasan spesies-spesies ini memiliki ciri-ciri yang sangat abnormal dalam beberapa hal dibandingkan dengan cara Columbidae lainnya, meskipun dalam hal banyak lain mirip dengan merpati karang. Alasan warna biru dan berbagai tanda sesekali muncul pada semua keturunan, baik ketika dipelihara secara murni maupun ketika disilangkan. Dan alasan keturunan bastar yang sangat subur. Dari beberapa alasan ini yang disatukan bersama-sama, maka saya merasakan yakin bahwa semua keturunan piaraan kita telah diturunkan dari Columbia livia dengan subspesies geografisnya. Dalam mendukung pandangan ini, saya bisa menambahkan, pertama, bahwa C. livia atau merpati karang telah diketahui bisa dipelihara di Eropa dan India, dan bahwa burung ini serupa dalam kebiasaan dan dalam sebagian besar bentuk tubuhnya dengan semua keturunan piaraan. Kedua, meskipun merpati pos Inggris atau merpati jungkir balik bermuka pendek sangat berbeda dalam ciri-ciri tertentu dari merpati karang, namun dengan membandingkan beberapa subketurunan dari keturunan-keturunan ini, lebih khususnya yang dibawa dari negara-negara yang jauh, maka kita dapat membuat sebuah urutan yang hampir sempurna antara struktur-struktur tubuh yang ekstrim. Ketiga, ciri-ciri tersebut yang terutama membedakan masing-masing jenis, misalnya pial dan panjang paruh dari merpati pos, pendeknya paruh merpati tumbler, dan jumlah bulu ekor dari merpati ekor kipas pada setiap jenis sangat bervariasi. Dan penjelasan dari fakta ini akan lebih terperinci jika kita membahas tentang seleksi. Keempat, merpati telah dirawat dan dipelihara dengan sungguh-sungguh dan digemari oleh banyak orang. Mereka telah dipelihara oleh orang selama ribuan tahun di beberapa bagian dunia. Catatan paling awal yang dikenal tentang merpati adalah pada masa dinasti Mesir kelima, sekitar 3000 tahun sebelum Masehi, seperti yang ditunjukkan kepada saya oleh Profesor Lepsius, tapi Mr. Birch memberitahu saya bahwa merpati telah dihargai dengan nilai tinggi pada dinasti sebelumnya. Di zaman Romawi, seperti yang kita dengar dari Pliny, harga merpati sudah sangat tinggi. Bukan itu saja, merpati menjadi sangat penting. Bahkan mereka diperhitungkan berdasarkan silsilah dan ras mereka. Merpati sangat dihargai oleh Akbar Khan di India sekitar tahun 1600. Tidak pernah kurang dari 20.000 merpati didatangkan ke istana. Para raja dari Iran dan Turan mengirimnya beberapa burung yang sangat langka. Dan sewajarnya istana melanjutkan ceritanya. Yang mulia menyilangkan keturunan-keturunan tersebut dengan metode yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan telah berhasil mengembangbiakan mereka dengan menakjubkan. Kira-kira pada periode yang orang-orang Belanda sama-sama tergila-gilanya pada merpati seperti orang Romawi kuno.
Yang paling penting dari cerita di atas adalah bahwa dalam menjelaskan banyaknya variasi yang telah terjadi pada merpati, akan menjadi jelas ketika kita membicarakan seleksi. Maka kita akan melihat juga bagaimana beberapa keturunan seringkali memiliki karakter yang aneh. Ini juga merupakan keadaan yang paling menguntungkan untuk produksi jenis-jenis yang berbeda, bahwa merpati jantan dan betina dapat dengan mudah dikawinkan untuk seumur hidup mereka, dan dengan demikian keturunan yang berbeda dapat dipelihara bersama dalam kandang burung yang sama. Saya telah membahas asal-usul merpati piaraan yang sekiranya memungkinkan, meskipun masih kurang memadai, karena ketika pertama kali memelihara merpati dan mengamati beberapa jenisnya, sehingga mengetahui bagaimana mereka berkembang biak, saya masih merasa sulit percaya bahwa mereka sejak mulai dipelihara mereka telah berasal dari induk yang sama, sebagaimana naturalis sampai pada kesimpulan yang sama mengenai banyaknya spesies kutilang atau kelompok burung lainnya di alam bebas. Satu keadaan telah mengejutkan saya, yaitu bahwa semua peternak berbagai hewan peliharaan dan pembudidaya tanaman dengan siapa saya pernah berbincang atau yang tulisannya saya baca, sangat yakin bahwa beberapa jenis yang masing-masing telah mereka rawat adalah keturunan dari begitu banyak spesies yang asalnya berbeda. Tanyakan seperti yang telah saya lakukan kepada seorang peternak sapi Hereford yang terkenal. Apakah ternaknya mungkin tidak diturunkan dari sapi tanduk panjang, dan dia akan tertawa mencemoohan Anda. Saya belum pernah bertemu seorang pecinta merpati atau unggas, atau bebek, atau kelinci yang tidak sepenuhnya yakin bahwa setiap jenis utama adalah keturunan dari spesies yang berbeda. Van Mors dalam tulisannya tentang buah pir dan apel menunjukkan betapa dia sangat tidak percaya bahwa beberapa jenis, misalnya jenis Ripstone Pippin atau Cordon Apple, yang pernah diturunkan dari biji pohon yang sama. Tak terhitung contoh lain dapat diberikan di sini. Saya kira penjelasannya sederhana saja. Dari studi yang berlangsung lama dan terus-menerus, mereka sangat terkesan dengan perbedaan di antara beberapa ras, dan meskipun mereka juga tahu betul bahwa setiap ras sedikit bervariasi, karena mereka mendapatkan nilai dengan menyeleksi perbedaan-perbedaan kecil tersebut, namun mereka tetap tidak mengerti tentang semua argumen umum dan menolak untuk menyimpulkan dalam pikiran mereka bahwa perbedaan-perbedaan kecil itu terakumulasi selama beberapa generasi berturut-turut. Tidak dapatkah kaum naturalis itu yang kurang begitu mengetahui hukum-hukum turunan daripada para peternak dan mengetahui tidak lebih banyak dari peternak mengenai mata rantai atau garis-garis keturunan yang panjang, mengakui bahwa banyak ras piaraan kita diturunkan dari induk yang sama? Mungkinkah mereka tidak belajar pelajaran tentang kehati-hatian ketika mereka mencemooh gagasan tentang spesies di alam bebas yang menjadi keturunan segaris dari spesies-spesies lain? Seleksi. Sekarang mari kita membahas secara singkat langkah-langkah yang melaluinya ras-ras piaraan telah dihasilkan, baik dari satu atau dari beberapa spesies yang serumpun. Beberapa pengaruh kecil mungkin bisa dikaitkan dengan tindakan langsung dari kondisi eksternal kehidupan, dan beberapa lagi dari kebiasaan, tetapi orang yang berani saja yang menjelaskan perbedaan-perbedaan antara kuda beban dan kuda pacuan, anjing pacu dan anjing pelacak, merpati pos dan merpati jungkir balik tumbler. Salah satu ciri yang paling mencolok pada ras-ras piaraan kami adalah kami melihat adaptasi pada mereka, tidak hanya untuk kebaikan hewan atau tanaman itu sendiri, tetapi juga demi manfaat atau kesenangan manusia. Beberapa variasi yang berguna bagi manusia mungkin telah muncul tiba-tiba atau lewat suatu langkah. Banyak ahli botani misalnya percaya bahwa Fuller's Thistle dengan kait-kaitnya yang tidak dapat disaingi oleh penemuan mekanik apapun hanyalah variasi dari Dipsacus liar, dan sejumlah perubahan ini mungkin tiba-tiba muncul dalam pembibitan. Jadi mungkin itu juga yang telah terjadi dengan anjing Turnspit, dan ini pula yang diketahui telah terjadi pada domba Ancon. Tetapi ketika kita membandingkan kuda beban dan kuda balap, dromedari dan unta, berbagai jenis domba yang menyesuaikan diri
baik untuk tanah garapan atau padang rumput pegunungan, dengan salah satu jenis untuk satu tujuan sebagai penghasil wol yang baik dan jenis lain untuk tujuan lain. Ketika kita membandingkan banyak ras anjing, masing-masing bermanfaat bagi manusia dengan cara yang sangat berbeda-beda. Ketika kita membandingkan ayam aduan yang begitu tegar dalam bertarung dengan jenis lain yang kurang suka bertarung, dengan ayam petelur yang tidak pernah ingin bertengger, dan dengan ayam bantam yang sangat kecil dan anggun. Ketika kita membandingkan ras-ras tumbuhan pertanian, bumbu-bumbuan, tanaman kebun buah, dan tanaman kebun bunga yang sangat berguna bagi manusia pada musim-musim berbeda dan untuk tujuan yang berbeda, atau untuk keindahan dipandang mata, maka saya pikir kita harus melihat bahwa lebih jauh daripada sekedar variabilitas. Kita tidak dapat menganggap bahwa semua keturunan tiba-tiba dihasilkan sempurna dan bermanfaat seperti sekarang kita melihat mereka. Memang dalam beberapa kasus kita tahu bahwa itu bukan sejarah mereka. Kuncinya adalah kekuatan manusia dalam seleksi akumulatif. Alam memberikan variasi silih berganti, manusia menambahkan mereka ke arah tertentu agar berguna baginya. Dalam hal ini boleh dikatakan manusia telah membuat baginya sendiri keturunan-keturunan yang bermanfaat. Kekuatan besar prinsip seleksi ini tidaklah bersifat hipotesis. Sudah pasti beberapa peternak terkemuka kita, bahkan dalam satu kurun waktu kehidupan, telah mengubah keturunan-keturunan ternak dan domba mereka secara luas, agar sepenuhnya menyadari apa yang telah mereka lakukan. Sangat perlu untuk membaca beberapa dari banyak tulisan yang ditujukan untuk pokok bahasan ini, dan perlunya untuk meneliti binatang-binatang tersebut. Para peternak terbiasa berbicara kelompok binatang sebagai sesuatu yang bersifat plastis, yang dapat mereka bentuk hampir sesuka mereka. Jika saja saya memiliki ruang, saya bisa mengutip banyak bagian buku dari para ahli kompeten mengenai dampak ini. Youwatt, yang mungkin lebih mengenal pekerjaan para pakar pertanian dibandingkan hampir semua orang lain, dan yang juga seorang pengamat binatang yang sangat baik, berbicara tentang prinsip seleksi sebagai prinsip yang memungkinkan seorang pakar pertanian tidak hanya untuk mengubah ciri-ciri kawanan hewan peliharaannya, tetapi juga mengubahnya semuanya. Ini bagaikan tongkat sihir yang bisa dipakai untuk membentuk dan mengatur hidupnya sesuka hatinya. Lord Somerville ketika berbicara tentang apa yang telah dilakukan para peternak untuk domba mengatakan tampak seolah-olah mereka telah melukis bentuk yang sudah sempurna di dinding dan kemudian menghidupkannya. Peternak yang paling terampil, Sir John Sebright, pernah mengatakan tentang merpati bahwa dia akan menghasilkan bulu yang diinginkan dalam 3 tahun, tapi perlu 6 tahun untuk mendapatkan kepala dan paruh. Di Saksoni, pentingnya prinsip seleksi pada domba merino diakui secara penuh. Bahkan orang lalu menerapkannya dalam bidang perdagangan. Domba ditempatkan di atas meja dan dipelajari, bagaikan lukisan oleh seorang kritikus. Hal ini dilakukan 3 kali dengan interval bulanan, dan domba-domba tersebut setiap kali ditandai dan digolongkan, sehingga pada akhirnya yang terbaik dapat dipilih untuk pembibitan. Apa yang sesungguhnya telah dilakukan para peternak Inggris dibuktikan oleh harga yang sangat tinggi yang diberikan untuk hewan dengan silsilah yang baik, dan hewan-hewan itu lalu diekspor ke hampir setiap penjuru dunia. Pada umumnya, perbaikan ras ini sama sekali bukan karena menyilangkan keturunan-keturunan yang berbeda. Semua peternak terbaik sangat menentang praktek ini, kecuali sekali di antara anak keturunan yang sangat dekat kekerabatannya. Dan ketika penyilangan telah dilakukan, maka seleksi terdekat jauh lebih diperlukan daripada dalam kasus-kasus biasa. Jika seleksi hanya terdiri dari memisahkan beberapa varietas yang sangat berbeda dan mengembangbiakan dari situ, maka jelas prinsip dasarnya harus jelas karena hampir sulit dilihat. Namun pentingnya seleksi terletak pada besarnya efek yang dihasilkan oleh akumulasi satu arah dari perbedaan-perbedaan dari generasi ke generasi yang bisa terabaikan oleh mata orang awam, yaitu perbedaan-perbedaan yang mudah sekali luput dari perhatian. Tidak satupun dari 1.000 orang yang memiliki kejelian mata dan kejelian penilaian yang cukup untuk menjadikan peternak terkemuka. Maka berbakat dengan kualitas itu, dan jika dia belajar soal ini selama bertahun-tahun dan mengabdikan hidupnya untuk itu,
dengan ketekunan yang tinggi, maka dia akan berhasil dan dapat memperoleh kemajuan pesat. Jika dia hanya menginginkan salah satu dari kualitas itu, dia pasti akan gagal. Hanya beberapa orang saja yang mau percaya pada perlunya kemampuan alami dan praktek selama bertahun-tahun untuk menjadi seorang pecinta merpati yang terampil. Prinsip yang sama diikuti oleh kaum hortikulturis, tetapi variasi-variasinya di sini seringkali lebih kasar. Tidak ada yang beranggapan bahwa produksi pilihan utama kami telah dihasilkan oleh satu variasi tunggal dari keturunan asli. Kami memiliki bukti bahwa hal ini tidaklah begitu dalam beberapa kasus di mana catatan yang tepat telah disimpan. Dengan demikian, untuk memberikan contoh yang sangat sederhana, dapat disebutkan bahwa ukuran dari sejenis gooseberry atau buah frambos biasa yang terus-menerus bertambah. Kita melihat peningkatan yang menakjubkan pada bunga-bungaan pada banyak penanam bunga ketika bunga-bunga di masa kini dibandingkan dengan gambar-gambar yang dibuat 20 atau 30 tahun yang lalu. Ketika suatu ras tanaman tumbuh dengan baik, maka penanamnya tidak akan memilih tanaman terbaik, tetapi hanya memeriksa persemaiannya saja dan hanya mencabuti tanaman yang tidak disukai yang mereka sebut sebagai tanaman yang menyimpang dari standar yang semestinya. Yang menyangkut hewan dalam jenis seleksi ini pada kenyataannya juga diikuti sebab hampir tidak ada orang yang begitu ceroboh untuk membiarkan ternaknya dari hewan-hewan yang terburuk. Pada tanaman-tanaman ada cara lain untuk mengamati efek seleksi terakumulasi, yaitu dengan membandingkan keragaman bunga pada berbagai varietas yang berbeda pada spesies yang sama yang ada di taman bunga. Keragaman daun, buah polong atau umbi-umbian, atau bagian apa saja yang bernilai di kebun dibandingkan dengan keragaman bunga dari varietas yang sama dan keragaman buah dari spesies yang sama di kebun buah-buahan dibandingkan dengan daun dan bunga dari serangkaian varietas yang sama. Lihat betapa berbedanya daun-daun kubis dan betapa sangat miripnya bunga-bunganya, betapa tidak miripnya bunga-bungaan hirtsis dan beberapa serupa daun-daunnya, betapa banyak perbedaan ukuran, warna, bentuk, dan banyaknya bulu pada berbagai jenis buah frambos. Namun, bunganya menyajikan perbedaan yang sangat sedikit. Ini tidak berarti bahwa varietas yang berbeda terutama dalam beberapa hal tidak berbeda sama sekali dalam hal lainnya. Ini hampir tidak pernah, bahkan mungkin tidak pernah sama sekali terjadi. Hukum korelasi pertumbuhan yang arti pentingnya tidak boleh diabaikan akan memastikan beberapa perbedaan. Tetapi sebagai aturan umum, saya tidak bisa meragukan bahwa seleksi lanjutan dari variasi-variasi kecil, baik pada daun, bunga atau buah akan menghasilkan ras-ras yang berbeda satu sama lain, terutama dalam sifat-sifat ini. Bisa saja disangkal bahwa prinsip seleksi telah direduksi menjadi praktek-praktek metodis selama hampir lebih dari 3/4 abad. Yang pasti prinsip ini baru mendapatkan perhatian lebih pada tahun-tahun belakangan ini, dan banyak tulisan telah dipublikasikan mengenai pokok bahasan ini. Dan saya bisa menambahkan bahwa dalam tingkat tertentu hasilnya ternyata cepat dan penting. Tetapi sangat tidak benar jika prinsip ini adalah penemuan modern. Saya bisa memberikan beberapa referensi tentang karya-karya yang sangat kuno yang mengakui arti penting prinsip ini. Dalam zaman barbar dan primitif dalam sejarah Inggris, hewan-hewan pilihan seringkali diimpor, sehingga undang-undang disahkan untuk mencegah ekspor mereka. Kuda-kuda di bawah ukuran tertentu diperintahkan untuk dimusnahkan. Dan ini dapat dibandingkan dengan pencabutan tanaman yang tidak disukai oleh tukang kebun. Prinsip seleksi dengan jelas saya temukan dalam sebuah ensiklopedia Cina kuno. Aturan-aturan yang eksplisit ditetapkan oleh beberapa penulis klasik Romawi. Dari bagian-bagian dalam kitab Kejadian, jelas bahwa warna hewan-hewan piaraan adalah warna yang ada pada zaman dulu. Orang-orang primitif saat itu kadang-kadang menyilangkan anjing mereka dengan jenis anjing liar untuk meningkatkan keturunannya. Dan mereka bahkan telah melakukannya sebelumnya, seperti yang dibuktikan oleh ayat-ayat di Brinley. Orang-orang primitif di Afrika Selatan mencocokkan warna-warna hewan penarik beban mereka, seperti yang dilakukan beberapa orang Eskimo pada regu-regu anjing mereka. Livingstone menunjukkan
betapa keturunan piaraan yang baik sangat dihargai oleh orang-orang negro dari pedalaman Afrika yang belum pernah berhubungan dengan orang-orang Eropa. Beberapa fakta ini tidak menunjukkan seleksi yang sebenarnya, tetapi menunjukkan bahwa peternakan hewan piaraan telah dilakukan dengan seksama di zaman kuno dan sampai sekarang pun dilakukan oleh orang-orang berperadaban terendah. Ini memang menjadi fakta yang aneh jika itu tidak mendapatkan perhatian dalam pembiakan hewan-hewan piaraan, sebab menurunnya sifat-sifat baik dan buruk sudah begitu jelas. Pada saat ini, pada peternak terkemuka mencoba menggunakan seleksi metodis dengan objek yang berbeda untuk menghasilkan keturunan atau subketurunan yang baru yang unggul dari yang sudah ada di negeri ini. Tapi untuk tujuan kita, seleksi macam itu yang dapat disebut tanpa sadar dan yang dihasilkan dari setiap orang yang berusaha untuk memiliki dan membiarkan hewan-hewan individual yang terbaik adalah lebih penting. Dengan demikian, seorang yang bermaksud memelihara anjing pemburu sudah barang tentu mencoba untuk mendapatkan anjing sebaik yang dia bisa. Dan setelah itu, membiarkan dari anjing-anjing sendiri yang terbaik tanpa memiliki keinginan atau harapan untuk mengubah keturunan secara permanen. Namun saya tidak bisa meragukan bahwa proses ini yang dilanjutkan selama berabad-abad akan meningkatkan dan memodifikasi jenis apapun dengan cara yang sama seperti Beckwith, Collins, dan lain-lain, yang dengan proses yang sama hanya saja dilakukan dengan lebih metodis, telah sangat memodifikasi bentuk dan kualitas ternak mereka, bahkan selama masa hidup mereka. Perubahan-perubahan yang lambat dan tidak disadari semacam ini tidak akan pernah bisa diketahui kecuali dengan membuat pengukuran aktual atau penggambaran seksama dari keturunan tersebut yang telah dibuat sejak lama yang bisa berfungsi untuk pembanding. Bagaimanapun, dalam beberapa kasus, individu-individu dari jenis yang sama yang tidak berubah atau hanya sedikit berubah dapat ditemukan di daerah yang kurang beradab, di mana keturunannya telah kurang berkembang. Ada alasan untuk percaya bahwa anjing Spaniel atau anjing kecil yang berbulu panjang milik Raja Charles secara tidak sadar telah dimodifikasi menjadi anjing yang lebih besar sejak zaman kerajaan itu. Beberapa ahli yang sangat kompeten yakin bahwa anjing setter atau salah satu keturunan anjing berbulu panjang secara langsung diturunkan dari anjing Spaniel dan mungkin telah berlahan-lahan diubah dari jenis Spaniel itu. Juga diketahui bahwa anjing pointer Inggris atau anjing pemburu telah sangat berubah dalam abad terakhir ini, dan dalam hal ini diyakini bahwa perubahan terutama dipengaruhi oleh persilangan dengan rubah pemburu. Tapi yang mengkhawatirkan kami bahwa perubahan telah dilakukan secara tidak sadar dan secara bertahap. Namun begitu secara efektifnya sehingga meskipun anjing pemburu Spanyol tua dulunya benar-benar berasal dari Spanyol, tetapi Mr. Borrow, sebagaimana yang diceritakannya pada saya, tidak melihat anjing asli apapun di Spanyol yang seperti anjing pemburu kami. Dengan proses seleksi yang serupa dan dengan pelatihan yang cermat, seluruh tubuh kuda-kuda pacu Inggris telah unggul dalam kecepatan dan ukuran dibandingkan dengan nenek moyangnya di Arab, sehingga yang terakhir itu disukai dalam hal bobotnya berdasarkan peraturan untuk Goodwood Race. Lord Spencer dan lain-lain telah menunjukkan bagaimana binatang ternak di Inggris telah bertambah berat dan dewasa lebih awal daripada jenis ternak yang dulu dipelihara di negara itu. Dengan membandingkan hal-hal yang diberikan dalam berbagai tulisan kuno mengenai merpati Pos dan merpati Tumbler dengan keturunan-keturunannya seperti yang sekarang ada di Inggris, India, dan Persia, saya pikir kita bisa melacak tahap-tahap yang telah mereka lalui tanpa mereka sadari dan menjadi sangat berbeda dengan merpati karang. Youatt memberikan gambaran yang sangat baik dari pengaruh proses seleksi yang dapat dianggap diikuti secara tak sadar yang selama ini tidak pernah dapat diduga oleh para peternak atau bahkan diharapkan untuk mendapatkan hasil dari dua keturunan yang berbeda. Dua kawanan domba Leicester yang dipelihara oleh Mr. Buckley dan Mr. Burgess, seperti yang dikatakan Mr. Youatt, telah diturunkan secara murni dari jenis asli milik Mr. Beckwith selama 50 tahun sampai sekarang. Tidak ada kerugian dalam pikiran dari satupun yang mengetahui hal ini bahwa pemilik dari masing-masing kawanan itu telah menyimpangkan sesuatu dari darah murni kawanan murni milik Mr. Beckwith
Namun perbedaan antara domba yang dimiliki oleh dua orang ini begitu besarnya sehingga domba-domba itu tampak mempunyai varietas yang sangat berbeda. Jika terdapat orang-orang primitif yang sedemikian tidak beradabnya sampai tidak pernah memikirkan sifat yang diwariskan pada keturunan hewan-hewan peliharaan mereka, namun hewan peliharaan mereka sangat berguna bagi mereka untuk tujuan khusus dan dijaga secara seksama selama masa kelaparan dan bencana lainnya. Dan orang-orang primitif itu sangat menggantungkan diri mereka, dan pemilihan hewan mereka seperti itu umumnya akan menghasilkan keturunan lebih banyak daripada binatang yang kurang bermutu, sehingga dalam hal ini akan ada semacam seleksi tidak sadar yang terjadi. Kita melihat nilai yang ditetapkan pada hewan bahkan oleh orang barbar dari Tierra del Fuego dengan melihat pembunuhan wanita tua mereka dan melahapnya di saat-saat kekurangan atau pacaklik, seolah-olah sudah kurang bernilai daripada anjing mereka. Pada tumbuhan, proses perbaikan bertahap yang sama melalui pelestarian sekali individu-individu terbaik. Apakah cukup memiliki perbedaan atau tidak untuk digolongkan sebagai varietas yang berbeda pada penampilan pertama, dan apakah dua atau lebih spesies atau ras telah bercampur lewat persilangan atau belum, dapat dilihat secara jelas dan bertambahnya ukuran dan keindahan yang sekarang kita lihat pada varietas-varietas Heartsease, mawar, pelargonium, dahlia, dan tanaman lainnya, jika dibandingkan dengan varietas yang lebih tua atau dengan ras induk mereka. Tidak seorang pun pernah berharap untuk mendapatkan Heartsease atau dahlia kualitas terbaik dari benih tanaman liar. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan untuk mengembangkan buah pir bermutu tertinggi dari benih buah pir liar, meskipun dia mungkin berhasil mengembangkannya dari biji yang jelek dan tumbuh liar, asalkan biji itu dari jenis biji kebun. Meskipun sudah dibudidayakan di zaman klasik, dari deskripsi Pliny, buah pir tetap menjadi buah kualitas sangat rendah. Saya telah melihat kejutan besar disajikan dalam karya hortikultura berkat keterampilan tinggi tukang kebun dalam memproduksi hasil indah dari bahan yang tidak bagus. Saya tidak ragu seni ini sebenarnya sederhana saja, dan sepanjang menyangkut hasil akhirnya telah terjadi tanpa disadari. Hal ini karena selalu memudayakan varietas yang terkenal paling baik dengan menabur benih, dan ketika suatu varietas yang sedikit lebih baik telah berkesempatan muncul, itu lalu diseleksi dan begitu seterusnya. Tapi para tukang kebun dari periode klasik yang membudidayakan buah-buah pir terbaik yang bisa mereka dapatkan tidak pernah memikirkan buah pir terbaik yang bagaimana seharusnya kita makan. Meskipun kita berhutang budi atas buah yang sangat baik dalam kadar kecil dan atas varietas terbaik yang telah secara alamiah mereka pilihkan dan lestarikan yang dapat mereka temukan di mana saja. Saya percaya bahwa banyaknya perubahan pada tanaman budidaya kami yang terakumulasi perlahan-lahan dan secara tidak sadar bisa menjelaskan fakta yang sudah dikenal dengan baik, bahwa dalam sejumlah besar kasus kita tidak bisa mengenalinya, dan karena itu tidak tahu jenis tanaman induk liar yang telah lama dibudidayakan di kebun bunga dan kebun sayuran kita. Jika diperlukan waktu berabad-abad atau ribuan tahun untuk meningkatkan atau memodifikasi sebagian besar tanaman kita untuk sampai pada standar kegunaan bagi manusia seperti sekarang ini, maka kita dapat memahami betapa Australia, Tanjung Harapan, maupun daerah lainnya yang dihuni manusia yang kurang beradab tidak menyumbangkan kepada kita satu tanaman pun yang layak untuk dibudidayakan. Ini bukan karena negara-negara ini yang begitu kaya dengan spesies, oleh karena sebab suatu peluang yang aneh tidak memproses jenis asli tanaman yang berguna, tetapi tanaman-tanaman asli yang belum berkembang sampai pada standar kesempurnaan yang sebanding dengan standar yang diberikan kepada tanaman-tanaman di negara-negara beradab di zaman dahulu. Mengenai hewan-hewan peliharaan yang dipelihara oleh orang-orang yang belum beradab, jangan beranggapan kalau hewan-hewan itu hampir selalu harus berjuang untuk memperoleh makanan mereka sendiri, setidaknya selama musim-musim tertentu. Di dua negara yang sangat berbeda keadaannya, individu-individu dari spesies yang sama yang memiliki keadaan jasmani atau struktur tubuh yang sedikit berbeda seringkali akan berhasil lebih baik di satu negara dibandingkan negara lain, dan dengan demikian proses seleksi alam sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya dengan lebih terperinci bisa dibentuk dua subketurunan. Mungkin inilah yang sebagian yang dapat menjelaskan tentang apa yang telah disebutkan oleh beberapa penulis, bahwa varietas-varietas yang dipelihara oleh orang-orang kurang
beradab ternyata memiliki lebih banyak sifat spesies daripada varietas yang dipelihara di negara-negara beradab. Dalam pandangan yang diberikan di sini mengenai peran penting seleksi oleh manusia, segera menjadi jelas bagaimana ras-ras piaraan kita menunjukkan adaptasi dalam struktur atau kebiasaan mereka menurut keinginan atau kesenangan manusia. Saya rasa kita bisa lebih memahami sifat yang sering abnormal dari ras-ras piaraan kita, dan juga perbedaan mereka yang begitu besar dalam sifat-sifat eksternalnya dan perbedaan yang relatif sangat sedikit di bagian internal atau organ-organnya. Manusia hampir tidak dapat menyeleksi setiap penyimpangan struktur atau kalaupun bisa dengan menghadapi banyak kesulitan, kecuali penyimpangan itu terlihat dari luar, dan memang manusia jarang peduli pada apa yang berada di dalam. Orang tidak pernah bertindak melalui seleksi, kecuali pada variasi-variasi yang pertama-tama diberikan kepadanya dalam tingkatan kecil oleh alam. Tidak ada orang yang akan pernah mencoba untuk menghasilkan seekor merpati ekor kipas, sampai dia melihat seekor merpati dengan ekor yang berkembang dalam tingkatan yang tidak biasa, atau merpati dada gembung, sampai dia melihat seekor merpati dengan tembolok dalam ukuran agak tidak biasa. Dan semakin abnormal atau semakin tidak biasa setiap sifat ketika pertama kali muncul, semakin besar kemungkinan akan lebih menarik perhatiannya. Tetapi saya yakin bahwa menggunakan ungkapan seperti berusaha membuat merpati ekor kipas dalam banyak kasus adalah benar-benar salah. Orang yang pertama kali menyeleksi merpati dengan ekor yang sedikit lebih besar tidak pernah bermimpi bagaimana jadinya keturunan merpati itu melalui seleksi terus-menerus, yang sebagian tidak disadari dan sebagian metodis. Mungkin burung induk dari semua ekor kipas hanya mempunyai 14 bulu ekor yang agak melebar, seperti burung ekor kipas Jawa sekarang, atau seperti individu dari keturunan yang lain dan yang berbeda, yang sama-sama mempunyai 17 bulu ekor. Mungkin merpati dada gembung pertama tidak mengembungkan temboloknya lebih besar daripada merpati turbit atau merpati kepala berhias dan dada berkerut, seperti yang sekarang menggembungkan bagian atas esofagusnya, dan ini adalah kebiasaan yang diabaikan oleh semua pemelihara merpati karena ini bukan salah satu sifat unggul jenis ini. Orang hendaknya jangan berpikir bahwa penyimpangan besar struktur akan diperlukan menarik perhatian pemelihara merpati. Dia bisa melihat perbedaan yang sangat kecil dan sudah merupakan sifat manusia untuk menghargai setiap hal baru, bagaimanapun kecilnya yang dimiliki seseorang. Juga nilai yang sebelumnya ditetapkan atas adanya sedikit perbedaan pada individu-individu dari spesies yang sama. Hendaknya jangan ditentukan dengan nilai yang sekarang akan ditetapkan pada mereka. Setelah terjadi beberapa keturunan dihasilkan dengan cukup baik, sudah diketahui bahwa pada merpati terdapat banyak perbedaan kecil, dan memang dilakukan sekarang. Muncul di antara merpati yang ditolak karena kesalahan atau penyimpangan dari standar kesempurnaan masing-masing keturunan. Angsa biasanya tidak menghasilkan varietas menonjol, sehingga angsa tulus dan keturunan rais dan keturunan biasa yang berbeda hanya dalam warna dan kegesitannya. Akhir-akhir ini menunjukkan perbedaan besar dalam pameran unggas kami. Saya pikir pandangan-pandangan ini menjelaskan lebih lanjut apa yang kadang-kadang menjadi perhatian, yaitu bahwa kita hampir tidak tahu apa-apa tentang asal-usul atau sejarah dari setiap keturunan piaraan kita. Tapi pada kenyataannya, suatu keturunan seperti dialek bahasa hampir dapat dikatakan memiliki asal yang pasti. Seorang mempertahankan dan membiakan dari suatu individu binatang dengan beberapa penyimpangan kecil struktur, atau lebih teliti dari biasanya dalam mencocokkan hewan-hewan terbaiknya dan dengan demikian meningkatkan mereka. Dan hewan-hewan yang sudah lebih baik itu perlahan-lahan menyebar di lingkungan terdekat. Tapi binatang-binatang itu hampir tidak memiliki nama khusus, dan karena dianggap kurang bernilai, maka sejarah mereka diabaikan. Ketika kemudian lebih ditingkatkan oleh proses yang lambat dan bertahap yang sama, hewan-hewan itu akan menyebar lebih luas dan akan dikenal sebagai sesuatu yang berbeda dan berharga, dan kemudian mungkin mendapatkan nama kedaerahan. Di negara-negara semi beradab dengan sedikit komunikasi bebas, penyebaran dan pengetahuan dari setiap subketurunan akan menjadi proses yang lambat. Segera setelah sifat-sifat unggulnya sepenuhnya diakui, maka prinsip seleksi tidak sadar, seperti yang telah saya sebutkan, akan selalu cenderung untuk mungkin lebih pada satu periode daripada yang lain, seperti halnya timbul
dan tenggelamnya keturunan sesuai mode, mungkin lebih di suatu daerah daripada di lain daerah sesuai dengan keadaan peradaban penduduk, menambah secara perlahan-lahan sifat-sifat keturunan apapun wujudnya. Tapi peluang akan jauh lebih kecil dalam membuat catatan apapun tentang perubahan yang lambat, bervariasi, dan tak disadari tersebut. Sekarang saya akan memberikan beberapa komentar tentang keadaan yang menguntungkan atau sebaliknya bagi kekuasaan seleksi manusia. Tingkat tinggi variabilitas jelas menguntungkan karena secara bebas memberikan bahan-bahan untuk seleksi untuk bekerja. Jadi perbedaan-perbedaan individu saja bukannya tidak cukup, tapi dengan ketelitian yang tinggi akan memungkinkan akumulasi sejumlah besar modifikasi di hampir semua arah yang diinginkan. Tapi karena variasi-variasi yang nyata-nyata berguna atau menyenangkan bagi manusia muncul hanya sekali, maka kemungkinan kemunculannya akan lebih meningkat dengan banyaknya individu yang dipelihara. Oleh karena itu, jumlah menjadi yang paling penting untuk sukses. Mengenai prinsip ini, Marshall telah mengatakan hubungan domba-domba dari daerah bagian Yorkshire bahwa karena mereka umumnya dimiliki masyarakat miskin dan kebanyakan dipelihara di bidang-bidang tanah yang sempit, maka ras domba-domba ini tidak pernah bisa ditingkatkan. Di sisi lain, para peternak yang memelihara sejumlah besar tanaman yang sama umumnya jauh lebih berhasil daripada para amatir dalam mendapatkan varietas baru dan berharga. Pemeliharaan sejumlah besar individu dari spesies-spesies daerah maupun mensyaratkan bahwa spesies tersebut harus ditempatkan di dalam kondisi yang menguntungkan untuk hidup, sehingga dapat berkembang biak secara bebas di daerah itu. Ketika jumlah individu dari spesies apapun sangat sedikit, maka semua individu dimungkinkan untuk dikembangbiakan apapun kualitas mereka. Dan ini akan secara efektif mencegah seleksi. Tapi mungkin yang paling penting dari semuanya adalah bahwa hewan atau tumbuhan harus sangat berguna bagi manusia atau sangat dihargai oleh manusia, sehingga perhatian terbesar dapat diberikan bahkan pada penyimpangan sekecil apapun dalam kualitas atau struktur masing-masing individu. Jika perhatian seperti itu tidak diberikan, maka tidak ada yang bisa dihasilkan. Saya telah melihatnya dinyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa merupakan keberuntungan paling besar kalau stroberi mulai bervariasi hanya ketika tukang kebun itu memperhatikan tanaman itu. Tidak diragukan lagi bahwa stroberi selalu bervariasi sejak dibudidayakan, tetapi varietas-varietas kecilnya telah diabaikan. Bagaimanapun juga, segera setelah tukang kebun memilih setiap tanaman dengan buah-buahan sedikit lebih besar, lebih muda atau lebih bagus, dan menanam biji dari buah-buahan itu, dan sekali lagi memilih bibit yang terbaik dan kemudian membiarkannya dari itu, maka muncullah atau dibantu oleh beberapa persilangan dengan spesies yang berbeda, banyak varietas mengagumkan dari stroberi yang telah dipelihara selama 30 atau 40 tahun terakhir. Dalam kasus hewan dengan jenis kelamin terpisah, kecakapan dalam mencegah persilangan merupakan elemen penting dari keberhasilan dan pembentukan ras baru, setidaknya di negara yang sudah penuh dengan ras lain. Dalam hal ini, pemagaran lahan ikut memainkan bagian. Hewan-hewan liar atau penghuni dataran terbuka jarang memiliki lebih dari satu jenis keturunan dari spesies yang sama. Merpati dapat dikawinkan untuk seumur hidupnya, dan ini sangat disukai oleh pemeliharaannya. Karena dengan demikian, banyak ras dapat dijaga kemurniannya, meskipun berbaur dalam kandang besar yang sama, dan keadaan ini harusnya sangat mendukung perbaikan dan pembentukan keturunan baru. Saya bisa menambahkan bahwa merpati dapat dikembangbiakan dalam jumlah besar dan pertumbuhannya sangat cepat, dan burung-burung bermutu rendah dapat dengan mudah disingkirkan, misalnya dengan dipotong dan dihidangkan sebagai makanan. Di sisi lain, karena kebiasaan berkeliaran di malam hari, kucing tidak mudah dipasangkan. Dan meskipun sangat dihargai oleh wanita dan anak-anak, kita hampir tidak pernah melihat satu keturunan kucing yang berbeda terpelihara lama. Keturunan-keturunan semacam itu hampir selalu diimpor dari beberapa negara lain, seringkali dari pulau-pulau, meskipun saya tidak meragukan bahwa beberapa hewan peliharaan kurang bervariasi daripada yang lain. Namun kelangkaan atau tidak adanya keturunan yang berbeda dari kucing, keledai, burung merak, angsa, dan lain-lain mungkin terutama dapat dihubungkan dengan seleksi yang belum memainkan perannya pada kucing karena kesulitan memasangkan mereka, pada keledai karena sedikit yang dipelihara oleh orang-orang miskin dan kurang diperhatikan keturunannya,
Pada merak karena sangat sulit dikembangbiakan dan tidak dipelihara dalam jumlah besar. Pada angsa karena mempunyai nilai untuk dua tujuan, yaitu untuk makanan dan diambil bulunya, dan yang lebih khusus karena tidak ada perasaan senang dalam mempertontonkan keturunan yang berbeda. Inilah ringkasan asal-usul ras piaraan hewan dan tumbuhan kami. Saya percaya bahwa kondisi-kondisi kehidupan dari tindakan mereka terhadap sistem reproduksi sejauh ini adalah yang paling penting sebagai penyebab variabilitas. Saya tidak percaya kalau variabilitas merupakan suatu kesatuan yang melekat dan diperlukan di segala kondisi pada semua makhluk hidup, seperti yang telah dikira oleh beberapa penulis. Pengaruh-pengaruh variabilitas dimodifikasi oleh berbagai tingkat warisan dan pengembalian atau reversi. Variabilitas diatur oleh banyak hukum yang tidak diketahui, terutama oleh korelasi pertumbuhan. Suatu mungkin disebabkan oleh tindakan langsung dari kondisi kehidupan. Suatu bisa dikaitkan dengan apakah terpakai dan tidak terpakai. Jadi hasil akhirnya menjadi sangat kompleks. Dalam beberapa kasus saya tidak meragukan bahwa persilangan antar spesies yang asalnya berbeda telah memainkan peran penting dalam asal-usul produksi piaraan kita. Ketika di suatu negara beberapa keturunan piaraan sudah terbentuk, maka persilangan sekali mereka dengan bantuan seleksi jelas-jelas ikut membantu pembentukan sub keturunan baru. Tetapi menurut saya, pentingnya persilangan varietas telah terlalu dilebih-lebihkan, baik yang menyangkut hewan dan yang menyangkut tumbuhan yang diperbanyak dengan biji. Pada tanaman yang sementara diperbanyak dengan stek, tunas, dan lain-lain, pentingnya persilangan baik dari spesies-spesies yang berbeda